Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Hakim, kelas R6G, NPM 2020 44500533. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang yang efek pandemi itu memberikan perubahan model sistem tatanan hidup yang sangat berbeda, di mana perusahaan banyak dituntut untuk adaptif dan fleksibel karena pasar yang begitu fluktuatif keadaannya. Jadi contoh banyak perusahaan itu seperti Nokia, JDID, dan banyak perusahaan lainnya atau startup lainnya. Dari kasus terjadi, di sini saya akan memulaikan masalah latar belakang dengan menggunakan analisis 5W1H, membuat influence diagram, dan akan memberikan solusi alternatif jika posisi saya sebagai stakeholder perusahaan. Jadi analisis menggunakan 5W1H-nya. Pertama, apa itu yang terjadi menjadi penyebab banyak perusahaan gagal di saat pandemi. Biasanya itu karena kehabisan dana atau biasanya disebut run out of cash, karena tidak adanya kebutuhan pasar, atau biasa disebut no market need, karena tidak memberikan solusi kepada pasar dan tidak menjawab tantangan yang ada. Tepatnya permasalahan ini terdapat biasanya pada perusahaan startup yang berorientasi pada hal-hal pasar yang lebih kecil sehingga sulit diterima. Dengan potensi pasar yang luas, maka menarik bisa, kalau kemarin misalnya startup itu mereka mau berkembang, bisa menarik para investor yang jauh lebih banyak untuk menanamkan modalnya pada perusahaan startup tersebut. Nah, why? Mengapa bisa banyak perusahaan bisa gagal saat pandemi? Nah, karena mereka tidak tahu marketnya itu lagi lower atau high end. Kalau lower high end kan harus berani bakar uang, sedangkan banyak perusahaan yang tidak memiliki uang yang banyak karena harus menggaji karyawan tapi tidak adanya penjualan. Adapun high end yang produknya harus benar-benar bagus, dimana CEO itu biasanya harus memahami cara timing. Nah, dia memilih tim yang tepat, ide bisnis, lalu pendanaan. Kapan perusahaan seharusnya bangkit? Seharusnya perusahaan bangkit semasa masa transisi kemarin itu memerlukan pendanaan yang banyak sehingga sangat susah untuk bangkit. Jadi banyak perusahaan yang susah bangkit karena kurangnya dana. Di mana pasar yang harus dituju seharusnya oleh perusahaan untuk bangkit? Sebenarnya pasar itu sangat banyak sekali, bisa online atau offline. Namun saat pandemi itu kan sangat riskan, dimana kita harus mencari posisi yang pas karena keterbatasan dana. Contohnya aja kayak orang yang kebanyakan belanja sayur itu langsung. Nah, ada perusahaan itu yang namanya Sayur Box. Nah, itu dia memberikan solusi dengan memberikan solusi membeli sayur secara online. Nah, siapakah yang harusnya berperan? Nah, biasanya tuh owner tuh kan yang memiliki dana terhadap perusahaan, contohnya aja startup. Atau kalau perusahaan gede itu biasanya para pemegang saham, itu dia harus memberikan, saat rapat umum pemegang saham itu biasanya dia harus memberikan solusi bagaimana perusahaan ini ke depannya untuk bangkit kemarin di era transisi pasca pandemi itu. Nah, lalu pertimbangan alternatif caranya itu agar perusahaan tidak bangkrut dengan mempertimbangkan contohnya aja dengan kayak perusahaan servis nih, dia biasanya harus memperbaiki tingkat kenyamanan para konsumen saat berbelanja, mulai dari meningkatkan kebersihan, mengganti tata letak barang, hingga menawarkan jam operasional yang lebih lama. Contohnya aja itu supermarket. Tak hanya itu, perusahaan juga bisa mempertimbangkan fasilitas drive truck untuk beberapa komponen barang. Tak hanya, perusahaan juga bisa mengevaluasi lokasi toko fisik agar mempermudahkan para konsumen. Selain itu, perusahaan bisa mengalokasikan sumber daya yang keterlibatan sektor digital. Tak hanya itu, perusahaan juga harus memberikan pelayanan kelas 1 kepada konsumen agar menumbuhkan kepercayaan kepada pembelian pertama. Ini biasa terjadi pada rumah sakit. Perusahaan juga perlu mengetahui kebutuhan baru yang diperlukan masyarakat, misalnya seperti makanan siap saji,
serta menyesuaikan ukuran kemasan, diberikan kepastian produk yang dijual belikan dalam keadaan higienis. Contohnya aja tuh biasanya perusahaan Yellowfit itu dia kan makanan-makanan sehat. Nah, dia tuh biasanya dijual secara online. Jadi untuk diagram influence-nya itu, pertama yang paling bawah itu ada bangkitnya perusahaan saat pandemi. Lalu di atasnya itu ada produksi, lalu marketing. Sebelahnya lagi bisa jadi investor. Lalu di atasnya lagi bisa bagaimana cara produksi di masa pandemi, bagaimana cara marketing pasca pandemi, gimana cara marketing digital. Lalu di atasnya lagi siapa aja yang berperan produksi, apakah dananya cukup atau tidak. Lalu untuk marketing bagaimana inovasinya saat kita bermarketing, dan banyak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.